Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salih Delvianti dengan NIM P01730122085 dari kelas 1B D3 Gizi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah, yaitu uji aktivitas antibakteri ekstrak daun mimba Azita Idita Ajus terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah uji aktivitas bakteri ekstrak daun mimba Azita Indica Ajus terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Baiklah, di sini saya akan memulai bab 1, yaitu latar belakang. Kulit merupakan salah satu bagian tubuh manusia yang cukup sensitif terhadap macam penyakit. Pada penelitian yang dilakukan oleh Humaida 2015 di Rumah Sakit Islam Pustaki Sukarata juga menunjukkan 52,6% bakteri S. aureus resisten terhadap antibiotik. Kemudian pada penelitian Adiarto 2019 melakukan aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus daun mimba dengan metode difusi ekstrak etanol 96%. Daun mimba yang telah diekstraksi dengan metode perkolasi menunjukkan konsentrasi 75%, ekstrak etanol 96%. Daun mimba tergolong mempunyai aktivitas kuat. 2. Konsentrasi 50% dan 25% tergolong mempunyai aktivitas sedang. Ardiato tahun 2019 melakukan penelitian terhadap aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus daun mimba dengan metode difusi ekstrak etanol 96%. Daun mimba yang telah diekstraksi dengan metode perkolasi menunjukkan 1. Konsentrasi 75%, ekstrak etanol 96%. Daun mimba tergolong mempunyai aktivitas kuat. 2. Konsentrasi 50% dan 25% tergolong mempunyai aktivitas sedang. Aktivitas antibakteri daun mimba Azadirachta Indica Ajus terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan metode daun mimba Azita Indica Ajus terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan metode difusi cakram dari ekstrak etanol 96%, diekstraksi dengan metode meserasi dengan konsentrasi 15%, 25%, 35%, dan 45%. Kemudian bab 1, rumusan masalah. Bagaimana aktivitas antibakteri ekstrak daun mimba terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Terus tujuan umum, tujuan khusus, manfaat teoritis, manfaat praktis. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. 1. Tanaman mimba. 2. Staphylococcus aureus. 3. Simplisa ekstrasi dan metode ekstrasi. 4. Antibiotik dan mekanisme kerja antibakteri. 5. Pengukuran aktivitas antimikroba dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas antimikroba. Kemudian bab 3 yang dibahas kita pada saat ini adalah kerangka konsep, variabel, definisi operasional, dan hipotesis. Kemudian di variabel penelitiannya terdiri dari variabel bebas, yaitu variasi konsentrasi ekstrak etanol 96%, daun mimba 15%, 25%, 30%, dan 45%. Variabel terikat terdiri dari diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, dan variabel kontrol yang terdiri dari 1. Kondisi daun mimba, 2. Ketebalan media pertumbuhan, 3. Kontaminasi, 4. pH media, 5. Kekeruhan suspensi bakteri, 6. Jarak antar cakram diksik, 7. Suhu dan waktu infusi,
Dan 8. Sterilitas ruang kerja, alat dan ruang. Dalam hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan aktivitas antibakteri ekstra etanol 96% dalam limbah azitra indica anjus terhadap bakteri Staphylococcus aureus pada konsentrasi 15,25, 35 dan 45%. Bab 4. Metodologi penelitian. Jenis penelitian true experimental design dengan desain penelitian posted only control group design. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium kimia dan laboratorium bakteriologi yang dilaksanakan dari bulan Februari sampai Maret 2022. Populasi dan sampel penelitian. Daun limbah dengan kriteria ekspulsi dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali, 18 data, unit analis. Dalam penelitian ini adalah diameter zona hambat konsentrasi ekstra etanol daun limbah yaitu 15, 25, 35 dan 45% terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus. Jenis dan teknik pengolahan data. Data kuantitatif primer dengan melakukan eksperimen laboratorium. Pengukuran dilakukan terhadap diameter zona hambat pada pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Pengolahan dan analisis data. 1. Uji Kolmogorov-Smirnov. 2. Uji one-way ANOVA. Ketiga, uji least significant difference. Berikut hasil perhitungan kadar air. Cawan kosong ditambah simpelisa awal dikurang cawan awal ditambah simpelisa setelah pemanasan dibagi bobot simplisa dikali 100%, itu kadar air sama dengan 40,42 dikurang 39,8009 dibagi 5 dikali 100, yaitu hasilnya 12,48%. Kemudian pembuatan seri konsentrasi ekstrak daun limbah. Seri konsentrasi ekstrak daun limbah dibuat dengan menimbang stok sampel menggunakan persentase perbanding konsentrasi persen BB yang dapat ditentukan melalui rumus berikut. Persen sama dengan beban terlarut dibagi berat terlarut ditambah berat pelarut dibagi 100. Itu hasilnya konsentrasi ekstrak. Untuk BB-nya 15, yaitu massa ekstrak etanol daun limbah 100% dihitung dalam 1 gram 0,15 gram. Massa akhir ekstrak 1 gram. Lalu 25% itu massa ekstrak etanol daun limbahnya 0,25 gram. Selanjutnya 35% itu 0,35 gram, itunya massa akhir ekstraknya 1 gram. Selanjutnya 45% 0,45 gram, massa akhirnya 1 gram. Zona hambat kontrol positif 34,6 mm. Diameter zona hambat konsentrasi 15% 8,9 mm. Diameter zona hambat konsentrasi 35% 9,5 mm. Diameter zona hambat kontrol negatif 0 mm. Diameter zona hambat konsentrasi 25% 9,4 mm. Diameter zona hambat konsentrasi 45% 10,3 mm. Kemudian uji statistiknya itu berada di pada kondisi normal dan uji inovanya juga berada di posisi normal. Kemudian uji beda dengan one way ANOVA-nya itu totalnya 2,977. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.